Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk ngebahas counter dari Digi yang ngebabysit God Laner. Jadi gue gak spesifik untuk Bruno Digi kombonya bang, atau combo yang sekarang kayak Clean Digi atau Irritel Digi. Enggak, gue gak bakal spesifik kayak gitu. Tapi pokoknya gue bakal bahas cara ngelawan Diginya aja sih, biar lebih spesifik gitu loh obrolannya. Gak cuma ngebahas Digi sama Brunonya, tapi Digi plus satu Marksman atau satu God Laner di Gold Lane gitu loh. Kebetulan gue juga membawa beberapa referensi, dan yang gue ambil itu rata-rata dari MPL Philippines karena waktu season 11 ya kan, MPL Philippines itu yang sempet juga ngebawain metode Digi sama Marksman. Dan Marksman ini unik-unik, tercatat kalau dari mungkin yang gue klip nanti ya, ada Karim, Moskov sama Beatrix. Jadi bahkan gak ada Bruno sebenarnya yang nanti akan kita saksikan di klip ini. Cuma mungkin kalian akan mencari-cari ya alasan kenapa Digi sama Bruno itu tuh bisa jadi combo teman-teman. Gue bakal jawab singkat aja. Ya Bruno kan kebetulan sempat di buff dari patch yang lama banget, bukan patch yang sekarang ya. Terus kebetulan Hasclaw dapetin efek baru yang menggabungkan Hasclaw lama sama Scarlet Phantom yang lama dijadikan di satu item. Makanya karena ya kebetulan kan Scarlet Phantom juga kan core itemnya Bruno, secara tidak langsung dengan membeli Hasclaw aja di early game, di item yang pertama sekalipun Bruno udah punya critical damage yang tinggi, attack speed dan juga lifesteal. Jadi jatuhnya gara-gara satu item doang yang diubah, itu dia punya banyak benefit gara-gara Hasclaw doang. Udah nambahin attack speed, critical chance, lifesteal kencang juga. Dan itu mungkin alasan kenapa Bruno jadi populer perlahan-lahan ya kan. Nah referensi gue juga gak cuma dari klipnya MPL Philippines, tapi juga gue bakal ngambil dari klip yang sempet gue mainkan di rank games. Ya walaupun rank games tapi kan masih masuk akal rotasinya. Dan bahkan mau gue tunjukin ke kalian semua celah-celah apa aja sih yang bisa nge-counter nih si Digi burung kecil ini ya kan. Gue bakal mulai dari rotasi terlebih dahulu. Jadi gue gak langsung ke contoh videonya, tapi gue mau nunjukin satu map Land of Dawn yang tentunya bakal kita ulik-ulik sedikit ya kan. Dan rotasi apa aja yang bisa kalian lakukan ketika berhadapan dengan ya meta Digi nempel sama Gold Laner. Check this out. Alright, welcome to Land of Dawn. Dan ini adalah map yang seperti biasa lah, mungkin kalian tahu ya. Nih muka gue segini cukup gak ya? Segini lah ya kira-kira. Oke, jadi gue bakal membagi dua tim ini ya kan. Ini roamer untuk tim gue contohnya, ini Gold Laner untuk tim gue. Dan ini adalah ya pokoknya di seberang river ini punya musuh lah ya intinya ya. Ditambah dengan satu Digi. Nah ini dia nih, Digi yang spesifik bakal gua hadirkan di Gold Lane aja gitu loh teman-teman. Oke, yang paling harus kalian ingat dan catat adalah Digi roamer yang nempel sama Gold Laner itu tuh bakal ngestay di Gold Lane dan gak bakal jauh-jauh dari lane ini. Itu adalah hal yang paling terpenting. Sehingga mungkin kalau kalian pemain Gold Laner ketemu sama Digi Gold Lane terus nge-babysit kayak gini metodenya, karena posisinya 2 lawan 1 dan kalian udah pasti kena pressure atau kena freeze minion, sebisa mungkin kalian main di belakang tower, atau kalau bisa ya cari tempat aman lah yang kalian kira-kira gak kena poke dari Gold Laner lawan atau gak kena poke sama si Diginya ini teman-teman. Nah yang paling penting kedua adalah jungler musuh. Ini jatuhnya tanggung jawab untuk roamer kalian juga. Kenapa gue bilang tanggung jawab roamer tim kalian? Karena sebisa mungkin dari awal game berjalan, ketika jungler kita lagi ngebuff ini, roamer kita ini kalau bisa cari informasi di mana jungler musuh berada. Contoh ya, contoh kalau junglernya start dari orange, berarti ada kemungkinan dia bakal nextnya ke purple buff dong, bener nggak? Ya nggak? Nah, kecuali kalau misalkan kita ambil contoh kayak gini, turtle let's say di atas kan, karena gua naruh experience kan di atas nih. Sementara rata-rata untuk sekarang para tank jungler itu bakal start sesuai dengan kehadiran atau minimapnya itu ada di mana buat si turtle. Let's say di sini turtle nih, ini turtle ya kan. Gue bakal nandain T doang buat turtle. Berarti let's say jungler dua-duanya startnya dari ini nih, dari orange buff sama purple buff. Yang satu pasti bakal crossing dong ke bawah ya kan, karena untuk mengambil purple buffnya dan mendapatkan level yang ketiga. Di sini posisinya ketika memang lawan kalian adalah jungler yang mengambil orange duluan, karena setelah dia selesai dari orange buff pasti kan akan menuju ke purple buff kan, biar cepet-cepet lah dapetin level gitu loh. Nah ini adalah tugas roamer, jungler, dan XP lane yang bisa berperan aktif untuk setidaknya mungkin mendapatkan nih monster jungler Kramer yang ini ya kan. XP laner kena zoning out 3 member kayak gini udah pasti gak bakal berani bikin move banyak dong. Mid laner juga kalau nyambut ke sini ya tetap 3 lawan 2 gitu kan ya. Jatuhnya rotasi kalian tuh lebih untung. Dan ini pun sebenarnya bisa di follow up sama si mid laner. Kalau emang mid lanernya juga mau join team fight ke arah top lane,
gerakannya jadi berempat gitu loh teman-teman. Sementara jungler, Digi, roamer, terus gold laner musuh kalian ya fokusnya kan pada ke bawah nih. Sementara yang di top lane ini kan udah pasti bakal terancam nih. Si XP lanernya ini anggapnya bener-bener kena pressure lah. Dan itu baru satu langkah yang menurut gue bisa dimaksimalkan gitu loh. Menekan ke arah XP lane biar XP lanernya ini merasa ya satu terancam, dua juga bisa dipunish gitu loh, bisa di all in, bisa diganyang soalnya kan. Itu kalau misalkan jungler musuhnya start dari orange buff gitu kan. Gimana kalau kita balik gitu loh posisinya. Kita mulai kalau seandainya junglernya start purple, sama-sama start purple nih. Kalau sama-sama start purple dan roamernya tahu informasi gitu kan. Mau roamernya ke sini, musuhnya junglernya start purple, mau roamernya ke sini, dapat juga informasi kalau misalkan junglernya startnya purple duluan kan. Apalagi kalau misalkan turtle-nya ada di dekat orange buff musuh ya kan. Digi kan jauh banget nih. Untuk crossing atau nyebrang dari sini ke sini kan ini susah banget kan. Jadi emang ini yang paling nguntungin sebenarnya teman-teman. Jungler tim kalian, next laner tim kalian ini bisa ngezoning bareng sama mid laner. Jadi 4-man move ya kan. Ini kita singkirin dulu, mungkin bisa jadi backup nantinya. Sekalipun junglernya datang, mid lanernya datang, explainer musuhnya datang, ya kalian 4 lawan 3 team fightnya udah pasti menang di early game. Ini adalah alternatif kalau seandainya memang Diginya stay sama gold laner terus-terusan. Makanya roamer ini nih kalau udah tahu ya Diginya tuh bakal nempel terus sama gold laner. Yang pertama ya gold laner tim kalian tuh harus mainnya safe, nggak boleh mati lebih dari 3 kalau bisa. Karena mati lebih dari 3 sih udah pasti bakal hancur ya towernya kan. Dua peran penting yang bisa di engage ya kan ketika memang kalian tuh berhadapan dengan Digi roamer yang babysit gold lane. Yang pertama menekan ke XP lane, udah pasti banget karena ya jelas lah di 2 menit awal kan yang namanya turtle pasti bareng sama lane-nya XP. Dan itu jauh banget dari gold lane. Sehingga ini titik terlemah banget kalau seandainya kalian bisa dapetin XP laner musuh pas ngelawan Digi yang babysit ini. Wah itu udah untung banget. Setup turtle kalian bisa dapat sehingga Diginya cuma menangin 1 lane tapi kalian bisa menangin 3 lini mid lane, XP sama di jungle-nya gitu loh. Yang kedua, kalau misalkan emang kalian mau makan junglernya, pastiin roamernya dapetin informasi yang benar-benar valid. Entah startnya dari purple atau startnya dari orange buff. Yang penting next move-nya kalian harus udah tahu gitu loh. Kalian bakal kemana geraknya. Dan yang paling penting nih, mid laner. Mid laner juga nggak kalah penting teman-teman kalau misalkan berhadapan sama Digi roamer yang nge-babysit gini, Digi babysit gold lane. Karena si mid laner ini sebenarnya bisa aja dimakan ketika dia rotasi ke bawah. Dan memang kebetulan mid laner sama si roamernya ini lagi dempet sama jungler dan bisa ngepanis si gold lanernya yang sebelum dia rotasi ke bawah. Saking banyaknya opsi ya kan, yang paling efektif menurut gue ya 2 ini aja, tetap di XP sama di jungler musuh. Punish aja, karena apa? Karena Digi yang fokus sama gold laner, ya dia nggak bakal sempat untuk ngerespon situasi yang jauh kayak di XP lane atau bahkan di jungle yang dia mulainya kebetulan di lane gold lane-nya gitu loh. Karena kan kalau dia start dari sini, ya pasti dia bakal ngejauh gitu loh. Dia bakal ke orange. Itu logika yang kalau secara rotasi kita bisa nge-counter lah dikit-dikit. Cuma ya itu by rotation. Emang nggak selalu bisa 100% eksekusinya karena nggak semua game bisa berjalan dengan flawless teman-teman. Sekarang gue mau nunjukin rekaman pas gue dapetin beberapa kali momen yang bagus ya kan. Beberapa momen yang gue mention itu adalah ketika gue jadi mid laner, gue pakai Valentina di sini. Gue pakai Valentina dan menurut gue Valentina lumayan efisien ya untuk melawan Digi roamer yang nge-babysit di gold lane. Karena ya jadinya Valentinanya punya time journey juga. Dan kalau teman-teman ngelihat cara team fight-nya di sini, ini kan roamer gue Rafaela nih. Gue suruh Rafaela karena apa? Karena nanti adalah klipnya, bakal gue jelasin juga. Di sini kebetulan gold laner gue mainnya ofensif dan jadi sama-sama punya time journey dong, ngadu doang gitu loh, ngadu dari segi imun sama damage sisanya. Dan di sini teman-teman bisa lihat lah, maksudnya kalau Valentina ini lumayan bisa ngelawan juga untuk Digi roamer yang nge-babysit gold lane. Karena terbukti dari gerakan rotasinya juga gue kebetulan ngelawan pakai 4 orang kan. Nih 4-man move kan. Nih kalau teman-teman bisa notice di map ya kan. Di mapnya jelas banget kalau Martisnya juga ikutin call dia ke bawah dengan tujuan biar menangin kuantitas karena 4 lawan 2. Yang namanya Digi roamer mau dia gold lanernya kaya atau gimana, kalau misalkan di zoning sama 4 pemain apalagi posisinya 4 lawan 2 ya udah pasti bakal bonyok juga sebenarnya. Yang kedua gue pakai Gord nih teman-teman. Jadi pas pakai Gord kebetulan ketemu sama lawan yang sama ya. Nih karena gue ngerasa Gord ini kan lumayan cepet ya untuk clear wave minion. Jadi gue gak bakal kalah rotasi. Lihat tuh di bawah ya kan, Digi sama Beatrixnya nih lagi nge-pressure si Bruno gue gitu loh. Nah kebetulan jungler musuh udah terdeteksi nih, dia start di orange buff.
otomatis jungler gua itu kan bakal nge-invade purple buff musuh sama standby di Little Wanderer. Tuh, lihat, jauh banget kan? Diginya juga mau nge-backup juga bingung gitu loh. Sementara di sini posisi gua nggak ikutan untuk rusuin purple buff atau Little Wanderer-nya, tapi gua nekan XP laner musuh dan kebetulan dapet gitu loh. Nih, kebetulan bolanya lagi wangi lah ya anggapannya. Tuh, bolanya lagi wangi. Terus paketonya double jab segala macam di all in. Itu udah sekarat aja udah bagus banget. Sekarat sama dengan mati lah kan anggapannya. Dan kebetulan sampai sempet ada solo kill kalau nggak salah di top lane. Gue selesai dari top lane karena selesai nge-pressure kan. Dan kebetulan mati first blood. Udah pasti menang XP lane gue. Baru gue rotasi ke gold lane gitu. Dan rotasinya selalu usahakan menang secara jumlah ya. Karena kan lihat 3 lawan 2. Pas gue udah tahu nih musuh pasti ke bawah, udah tinggalin aja. Karena emang gini loh, main mid lane ngelawan Digi terutama, kita nggak boleh lama-lama sih untuk stay di gold lane. Karena Digi itu kan hero yang pasifnya ngebantu banget untuk dia bisa kembali hidup dimanapun. Dan menurut gue itu bakal jadi ancaman sih kalau seandainya kita di bawah nih gold lanernya ya kan. Terus Diginya mati di bawah, tapi kita overextend lah di bawah, lama banget di bawah gitu kan. Ya udah pasti Diginya bakal nyerang balik gitu loh. Dan ini yang paling terpenting dari melawan Digi Roamer Babysit ya kan, atau tukang GB, game booster ya kan, GB sih. Ini emang jangan pernah ragu buat rotasi, apalagi menekannya ke XP lane, jungle, sama Diginya itu sendiri. Karena menurut gua nggak ada salahnya kok kalau kalian mau nge-punish Diginya sekalipun, itu bakal jadi poin plus sebenarnya. Selanjutnya gua mau ambil season 11 MPL Philippines Blacklist lawan NXP EVOS. Jadi di sini kebetulan Diginya My Venus itu kan Digi damage ya. Dia jadi roamer tapi damage. Dia bagian encourage anyway. Nah, Rafaela juga ini di-pick nih sama si Brusco DR. Tujuannya apa nih teman-teman? Biar gua kasih lihat visualnya. Ini kan ada bom. Brusco darahnya segini, kena damage Digi segini lah ya anggapannya. Udah spam heal. Ya kan? Tuh heal dan heal. Ambil bom Digi, heal. Ambil bom Digi, heal. Menurut gue emang hero healer kayak Rafaela, Estes, Florin, Minotaur sekalipun, pokoknya ada efek heal lah teman-teman ya. Itu bakal ngejawab banget kok buat Digi juga. Karena Digi kan tipe yang bisa ngasih poke damage tapi nggak burst banget, nggak yang instan duar langsung meledak gitu kan, langsung tumbang. Ya kebetulan di sini juga Rafaela lumayan ngejawab karena tipe kayak Rafael ini kan, apalagi dia kan mainnya kan main skill 2 kan healnya. Jadi nggak perlu capek-capek buat di copy Valentina, karena yang di copy Valentina adalah ultimate-nya yang ngeluarin efek stun. Heal-nya bakal tetap ada di Rafaela, dan ini adalah salah satu contoh juga kalau kalian berhadapan sama Digi Roamer ya kan, yang berdamage, yang nge-babysit gold lane, ini bisa kalian lakuin nih, yaitu adalah ngepick Rafaela atau hero-hero healer lainnya. Nggak terbatas di Rafaela sih teman-teman. Kebetulan pas Blacklist lawan Echo juga di sini Yawi ngepicknya Hilda gitu loh, dan gue lihat emang Hilda, Franco, siapa lagi ya, Hilda Franco sih yang paling masuk. Hilda Franco itu menurut gue kenapa enak, karena dia tuh ada yang namanya self heal ya kan, nge-heal diri sendiri. Ya Franco kalau nggak lagi team fight dia punya pasif ngeregen. Hilda kalau misalkan lu masuk ke rumput ya kan, lu ngeregen, lu nambahin darah. Dan kebetulan di sini Yawi job desk-nya udah makan-makanin bomnya Digi. Tujuannya apa? Tujuannya biar XP laner, mid laner, gold laner dan juga junglernya tim Echo kalau jalan lewatin rumput atau segala macem, ya mereka nggak harus nerima damage besar dari Digi gitu loh. Dan ini baru salah satu dari 2 atau bahkan banyaknya hero yang bahkan bisa kalian bawakan di rank games gitu loh. Hilda salah satunya teman-teman. Cuma ya minusnya Hilda ya, late game ya belum bisa berbuat banyak lah sampai sekarang. Mungkin kalau lawannya Assassin oke sih, gue setuju. Dan cara terakhir untuk melawan Digi, Roamer, Babysit ya kan, atau GB, tukang GB dan segala macem bilangnya, Roamer Digi yang nyebelin ini adalah dengan memaksa ultimate-nya keluar. Dan kebetulan kita tahu lah Digi ini kan hero one way ticket. Jadi kalau misalkan dia udah ngeluarin ultimate, team fight yang nanti akan dilaksanakan udah pasti bakal menguntungkan kalian, karena ya Diginya udah gak punya ultimate itu. Ini yang pertama, ngelihat dari Faramis ya. Faramis emang hero yang bener-bener bikin team fight jadi lama, itu yang pertama. Terus Masha, ini Masha XP lane ya. Masha XP lane juga lumayan ngejawab karena memang targetnya dia tuh ya gold lanernya, bukan Diginya. Diginya mungkin bisa nangkap beberapa kali si Masha ini, cuma kan buat gold laner apalagi kayak Beatrix diudak-udak, dikejar-kejar kayak begini kan, lihat tuh berapa hit doang.
time journey nggak ngaruh gitu loh. Tetap bakal dihajar-hajar juga. Nggak cuma Masya sih, hero-hero yang bisa loncat ke belakang kayak Link, kayak apa lagi ya, Benedetta mungkin? Enggak sih, Benedetta kayaknya lumayan bonyok juga. Cuma ya pokoknya hero-hero yang bisa menyentuh ke belakang menurut gua bisa ngejawab Digi Roamer yang sekarang lagi marak-maraknya di ban. Selain di ban juga ya counternya ya, itu masuk akal sebenarnya. Hero yang engage ke belakang dan juga hero yang bisa memperlama team fight yang ada. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Untuk nge-counter Digi kalian punya cara sendiri nggak? Apakah kalian nge-pick Esmeralda XP Lane atau sejenisnya? Tulis di kolom komentar karena banyak sebenarnya untuk cara meng-counter Digi. Dan kalau misalkan kalian udah nonton video ini ya jangan pusing kalau ketemu Digi nanti di rank, kalian udah ketemu jawabannya. Anyway, ini menjadi penutup untuk video kali ini. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!